Saya rasa itu adalah satu level kemajuan peradaban dalam arti dunia informasi ya. Ketika dulu informasi tidak mudah diakses, yang kita tahu informasi biasa dapatnya dari guru ngaji kita, dari orang tua. Jadi yang kita tahu menikah itu kayak apa? Ya kita tanya sama guru kita, sama orang tua kita dan keluarga. Nah, karena informasi sekarang sudah begitu global, mudah diakses, ternyata ada orang menikah dengan mas kawin ikan cupang misalnya. Oh, kenapa kita nggak pakai ular? Jadi semakin maju dan kreatif. Jadi memang kreativitas itu kan luas. Sampai akhirnya kreativitas dalam wedding organizer yang tadinya cuman nikah formal di masjid ataupun di rumah, ada yang menikah juga akhirnya di kapal pesiar, ada yang menikah di puncak gunung apa, menikah dalam tanah, dalam apa. Nah, terus mas kawin pun beraneka ragam kan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ini sebenarnya kalau nggak COVID bisa jadi pasangan ini akan menikahnya bisa juga di dalam goa dengan mas kawin ular, bisa jadi itu kan kreativitas. Yang penting itu tadi wajar tidak wajar nggak masalah, yang jadi masalah adalah sah atau tidak sah. Dan sah tidaknya itu biasa ada saksi di situ kan. Ketika saya terima nikahnya bla 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 sah. Kalau saksi bilang tidak sah, kenapa Pak saksi? Karena mas kawinnya ular. Bisa. Tapi kalau saksinya bilang sah, maka saksi pun itu ikut bertanggung jawab di akhirat nanti ketika ditanyakan bahwa ini nikah sah kok, wahai Tuhanku, sah karena saksinya ada. Kan bisa jadi seperti itu. Makanya menjadi saksi nikah pun tidak mudah karena memang harus tahu apakah itu sah atau tidak, ijab kabulnya dan mas kawinnya dan lain-lainnya. Kembali lagi bahwa untuk aturannya saya pribadi tidak tahu karena saya bukan ustadz, tapi bagi saya ini seru aja. Kalau memang ternyata ini sah di mata agama, bisa jadi nanti kalau saya nikah lagi mas kawinnya ular kan gitu. Tapi bisa dibilang prestis juga nggak sih ikan cupang itu, maksudnya mas kawin ikan cupang tuh sampai berapa juta, 5 juta atau berapa? Iya. Gitu. Terus kalau yang ular ini mungkin sampai jutaan juga harganya. Iya, kalau saya lihat ular itu ya mungkin di atas 1 juta itu sudah pasti itu gitu. Mungkin sekitar 2 jutaan lebih lah gitu. Kalau saya lihat dari ularnya ya. Dan mungkin ini bukan tentang harga yang fantastisnya. Kalau yang cupang saya lihat memang karena ikan cupang itu fantastis kan, blue rim itu harganya hampir 2,5 juta sampai 5 jutaan kan itu. Nah, kalau ular ini memang tidak terlalu mahal. Masih banyak ular-ular lain yang lebih mahal. Tapi ini bukan tentang mahalnya, tapi tentang kecintaannya. Mungkin sang istri juga tidak melihat dari harga ularnya, tapi dilihat dari kemauan suami untuk mengakomodir, menerima hobi sang istri sebagai pecinta ular gitu. Jadi kita sama-sama pecinta ular, kita mas kawinnya ular aja. Makanya ini saya harus kenal sama pasangan ini nih karena bisa jadi media, bisa jadi partner saya lah gitu loh dalam mensosialisasikan reptil di Indonesia. Iya, selamat menempuh hidup baru untuk Mas Sigit dan Mbak Tiara. Semoga bahagia jadi rumah tangganya, sakinah, mawaddah warohmah. Dengan mas kawin yang unik ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pecinta reptil yang lain dan juga bisa menjadi mungkin duta reptil kali ya, supaya bisa mensosialisasikan reptil. Kita juga menyayangi sama makhluk lain karena bumi ini bukan cuma punya manusia, ada banyak makhluk Tuhan lain yang berhak hidup di muka bumi ini. Sekali lagi selamat, semoga bahagia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.